postnuptial agreement namanya. Perjanjian yang dibuat during masa pernikahan. Perjanjian pranikah itu penting nggak sih? Hai Sobat Iwa TV, berjumpa lagi dengan saya EN Wirono. Hari ini kita akan membahas something yang sedang viral banget di teens, tip from EN. Yes, sebuah perceraian dari seorang artis, couple yang sedang naik daun saat ini. Namun kita nggak akan bahas kenapa mereka bercerai, kok bisa setelah 16 tahun mereka bercerai. Namun kita akan membahas kenapa yang digembar-gemborkan bahwa si istrinya ini nggak dapat apa-apa setelah pernikahan 16 tahun dan dikaruniai anak-anak. Kenapa? Karena di dalam sebuah pernikahan bisa saja pernikahan tersebut diawali dengan perjanjian pranikah. Apa sih perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat pada saat seseorang laki-laki dan perempuan mau melaksanakan pernikahan, di mana di dalamnya terdapat pasal-pasal atau hal-hal yang diperjanjikan mengenai bagaimana harta yang diperoleh pada saat pernikahan, hak asuh anak-anak, dan hal-hal lain yang ingin dimasukkan di dalam perjanjian pernikahan tersebut. Kenapa sih perjanjian pranikah dipilih oleh pasangan-pasangan untuk dilakukan? Ada tujuan-tujuan baik yang bisa diambil dari sebuah perjanjian pranikah. Yang pertama, ketika satu orang pasangan dari couple tersebut memiliki bisnis, maka harta yang diperoleh dari bisnis, baik suami maupun istri, itu bisa dilakukan separation atau terpisah. Jadi, apapun dari resiko bisnis, maka tidak menjadi tanggungan bersama. Seperti hutang, piutang, dan tanggungan-tanggungan kepada pihak ketiga, juga aset-aset yang diperoleh dari hasil bisnis tersebut. Dan dari perjanjian awal tidak disepakati bagaimana pembagian atau hak-hak yang diperoleh oleh si couple atau salah satu dari pasangan ini. Apabila terjadi perceraian di akhir, maka salah satu dari pihak tersebut tidak mendapatkan hak apapun. Nah, disinilah banyak orang memandang bahwa perjanjian pranikah itu tidak adil. Padahal ada positif-positifnya yang bisa diambil dan diperoleh dari sebuah perjanjian pranikah tersebut. Maka jangan cepat judgment, jangan cepat judging kalau kita nggak tahu apa sih perjanjian pranikah dan positif dan negatif way-nya. Jadi Sobat Iwa TV sekarang sudah tahu ya apa itu perjanjian pranikah, positif and negative effect-nya, dan bagaimana sebaiknya kita sebagai couple di dalam sebuah keluarga menerapkan itu untuk kebaikan-kebaikan di dalam pernikahan. Nah, beberapa pertanyaan, bisa nggak sih buat perjanjian pranikah itu during waktu pernikahan? Karena di awal-awal pernikahan tidak membuat perjanjian pranikah atau mungkin dulu masih tabu mau ngebahas tentang perjanjian pranikah ini. Nah, jawabannya bisa. Jadi postnuptial agreement namanya. Jadi perjanjian yang dibuat during masa pernikahan. Tujuannya adalah untuk memisahkan harta yang diperoleh oleh suami dan istri di dalam pernikahan tersebut. Dibuatnya di mana? Dibuat tentu dengan menggunakan akta di notaris yang Anda semua kenal, Anda semua percaya dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian pasca nikah ini bisa dibuat during masa pernikahan setelah PMK nomor 69 tahun 2015 tentang makna perjanjian pranikah yang diperluas dan bisa dibuat di tengah-tengah pernikahan sepanjang masih terikat oleh tali perkawinan untuk si kedua belah pihak suami dan istri tersebut. Nah, Sobat Iwa TV, setelah kita semua mendengar, Anda semua tahu bahwa
apa sih positif dan negatifnya dari perjanjian pranikah, maka kita bersama bisa menyimpulkan dan kita bisa mengambil keputusan seperti apa yang kita mau ambil apabila kita mau melakukan pernikahan atau ketika kita pun sudah menjalani pernikahan, apa yang kita mau ambil, apa yang kita mau decide bersama pasangan kita. Yang pasti, apapun yang diambil, apapun yang menjadi decision adalah diambil dari sisi positifnya. Apabila kita berpikir hanya tentang negatif-negatifnya, maka akan banyak sekali. Namun, kita selalu harus memiliki sudut pandang dari sisi positive way-nya. Semoga Teens hari ini bermanfaat. Like, subscribe, dan share agar bisa membagikan informasi penting ini ke banyak teman-teman Anda. Comment, like, dan subscribe untuk bisa mendapatkan next konten dari Teens. Sampai berjumpa lagi dengan EN Wirono di Teens selanjutnya. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Bye!